Halo sahabat UCC, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian di awal bulan yang penuh kebahagiaan ini. Dan tentunya kita kembali lagi di segmen kesayangan kita semua, yaitu God's Leading. He will guide you and me to heaven. Bersama saya, Andrea Gina, yang akan menceritakan kisah motivasi dari tokoh Kristen yang diharapkan akan meningkatkan iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan saja. Tentunya, sahabat UCC tidak asing dan familiar dengan lagu yang berjudul Apabila Damai Perjalananku. Nah, di segmen kita pada hari ini, saya akan menceritakan kisah dari penulis dari lagu tersebut, yaitu Sir Horatio G. Spafford. Kedamaian hati melalui kepercayaan mutlak dalam kasih Allah merupakan bukti iman dari seorang Kristen dewasa. Hanya dengan jenis keyakinan demikian kepada Bapaknya yang di surga, dan hanya dengan itulah Horatio Spafford setelah dilanda tragedi demi tragedi, ia dapat berkata, "Baiklah, baiklah bagiku." Spafford pernah mengalami kedamaian dan keberhasilan pada hari penuh sukacita sebagai pengacara sukses di Chicago. Jadi Bapak Spafford ini adalah seorang pengacara. Spafford ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1928. Ia adalah ayah dari 4 orang anak perempuan, anggota aktif gereja Presbyterian. Juga teman serta pendukung setia D.L. Moody dan para evangelis besar di Chicago pada tahun 1871. Ia banyak menghabiskan investasi pada keluarganya, cuti bersama ke Inggris sekaligus membantu evangelis Moody. Pada November 1873, Spafford begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga ia tidak dapat berangkat bersama istri serta 4 orang anak perempuannya. Nama anaknya adalah Maggie, Tanetta, Annie, dan yang terakhir adalah Bessie. Bersama mereka pergi untuk ke London pada jam 2 subuh pada tanggal 22 November 1973. Kapal Perancis yang mewah ini ditabrak, hampir putus menjadi 2 oleh kapal besi Inggris Lockheed. Dalam waktu 12 menit, Ville du Havre tenggelam dengan korban 226 jiwa, termasuk 4 anak perempuan dari Bapak Stanford. Kemudian, dalam kekacauan yang terjadi di kapal itu, para penumpang dan Nyonya Spafford ini, yaitu ibu dari anak-anak mereka, menyaksikan bahwa anaknya tenggelam dengan matanya sendiri. Ia sendiri tertimpa salah satu tiang kapal dan pingsan. Jadi ibunya ini tertimpa tiang, pingsan, namun ia sadar kembali dan diselamatkan. 9 hari kemudian, setelah semua orang selamat, tiba di Cardiff, Wales, Ibu Spafford ini, Nyonya Spafford, mengirimkan telegram kepada suaminya berbunyi, "Sendiri selamat." Segera Spafford berangkat menyusul istrinya di London dengan kapal berikut. Dan ia berkata, "Saya yakin betul bahwa di tempat inilah Ville du Havre tenggelam," kata kapten kepada dia berkata. Malam itu Spafford tidak dapat tidur. Berjam-jam ia merenungkan dan mengingat akan anak-anaknya di tengah Samudra Atlantik itu. Dari dalam hati yang hancur, Spafford menulis 5 bait lagu ini. Ketika ia bertemu dengan istrinya, Nyonya Spafford, ia berkata, "Aku tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah untuk sementara waktu saja." Tuan Spafford dan Philip Paul Bliss, seorang pemimpin biduan dan juga pengubah lagu dari Apabila Damai,
adalah sahabat dari Bapak Spafford ini. Keduanya menjadi pembantu evangelis Moody dan Sankey. Atas permintaan Spafford, Bliss bersedia mengubah lagu dan syairnya. It is well with my soul. Sebagai lagu solo rohani yang dihadapkan lebih dari 1.000 pendeta pada saat itu. Sebulan kemudian, di bulan Desember, sementara tinta nada-nada lagu ini belum sempat kering, Tuan dan Nyonya Bliss menitipkan 2 anak mereka. Mereka menumpang ke kereta api dari Buffalo, New York menuju Chicago untuk mengatur jadwal suatu seri evangelisasi setelah tahun baru akan datang nanti. Mereka meninggalkan Buffalo pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 1876 pada sore hari. Pada jam 8 malam, ketika mereka mendekati Astubula, Ohio, sebuah jembatan menyeberangi sebuah jurang ambruk, sehingga 7 gerbong kereta api yang ditumpangi Bliss suami istri bersama seluruh penumpang jatuh ke dalam jurang yang penuh air yang sementara membeku. Api dari mesin mulai membakar badan gerbong, sementara tergantung di pinggir jurang. Mereka yang selamat dari tenggelam tidak dapat luput dari amukan api. Dari 160 penumpang, hanya 14 orang yang selamat. Sedangkan mayat yang ditemukan berjumlah 59 orang. Saksi mata menyatakan bahwa Tuan Bliss sebenarnya selamat dari amukan api. Tetapi ketika ia melihat istrinya terjepit di antara reruntuhan gerbong dan api mulai menjilat gerbong itu, Tuan Philip Bliss yang pada saat itu 38 tahun memeluk istrinya dan mereka kedua disambar oleh api. Untuk 3 hari lamanya, sahabat-sahabat Bliss mencari mayat Bliss dan istrinya. Tetapi tidak ada yang dapat ditemukan karena penumpang dan kereta itu telah menjadi abu. Walaupun jenazah mereka semua ini, 4 anak Tuan Spafford, Philip Bliss dan istrinya tidak ditemukan, dan kuburan mereka pun tidak dapat dikenal. Namun lagu mereka yang telah melewati tragedi demi tragedi tetap hidup di hati umat Kristiani di seluruh dunia. Mereka bersyukur karena Tuan Spafford dan Bliss dengan setia dan dengan kemenangan dapat berkata, "Baiklah, baiklah bagiku." Sebuah lagu yang penuh dengan kekuatan, kedamaian, juga pengharapan. Bagaimana dengan kita, sahabat-sahabat UCC? Apakah kita dapat menjadi seperti keluarga Spafford dan keluarga Tuan Bliss? Ketika ada musibah, mereka sama sekali tidak meragukan keberadaan Tuhan. Tetapi mereka menyaksikan cobaan itu dari sisi yang positif. Selain kisah dari Tuan Horatio J. Spafford, semoga kisah ini juga kisah tadi Tuan Bliss dan istrinya dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya umat Kristen pada saat ini dalam menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di segmen God's Leading berikutnya.